5 indikasi Satgasus terlibat dalam pembantaian KM 50. Satgasus Merah Putih namanya, akan tetapi lebih pantas disebut Satgasus Merah Hitam karena terlalu banyak menumpahkan darah dan bekerja di ruang yang remang-remah, bahkan hitam pekat. Lembaga yang bekerja bagikan mafia ini didirikan oleh Tito Karnavian sewaktu yang bersangkutan menjadi Kapolri. Kepala Satgasus pertama adalah Idam Aziz, merangkap Kabar Eskrim Mabes Polri, dan kedua Ferdi Sambo, Kadif Propam Mabes Polri. Satgasus terlibat dalam berbagai operasi yang diantaranya pembantaian 6 anggota Laskar FPI yang dikenal dengan kasus KM 50. 5 indisi keterlibatan Satgasus antara lain: pertama, 30 personel Propam Mabes Polri pada kasus KM 50 bertugas melakukan operasi khusus dimulai penguntitan hingga pengamanan personal. Keberhasilan dalam membebaskan 2 anggota Satgasus, Fikri Ramadan dan Yusmin Hohorela, di PN Jakarta Selatan hingga Mahkamah Agung, menjadi bukti suksesnya operasi khusus Satgasus di KM 50. Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam yang merangkap kepala Satgasus adalah pemain di atas kamuflase khas mafia. Kedua, tampilnya Karopaminal Divisi Propam Mabes Polri Brigjen Hendra Kurniawan yang memegang celurit saat konferensi pers tanggal 7 Desember 2020 bersama Fadil Imran dan Dudung Abdurrahman adalah bukti keterlibatan nyata. Rekayasa kronologi yang disampaikan merupakan obstruction of justice. Brigjen Hendra adalah tangan kanan Sambo dalam Satgasus dan tersangka dalam kasus Duren 3. Ketiga, pimpinan Koperasi KM 50 adalah AKBP Handik Yusen, Kasubdis Resmob Polda Metro Jaya. Tim Sambo kasus Duren 3 ini ikut menjadi bagian perekayasa kasus. Keberadaan AKBP Handik Yusen dalam peristiwa KM 50 sangat jelas. Ia diduga sebagai komandan dari semua agenda di KM 50, termasuk selebrasi melingkar dengan yel kemenangan. Handik Yusen kini ditahan di Makobrimob. Keempat, AKBP Ari Cahyanugraha alias Acai yang merekayasa CCTV di Duren 3 atas perintah Sambo melalui Hendra Kurniawan adalah ahli rekayasa CCTV. Perannya dalam mengotak-atik CCTV di KM 50 terungkap dalam pemeriksaan kasus Duren 3. Dakwaan JPU menyebutkan siapa Acai dalam kesaksian AKBP Arif Rahman Hakim. Acai berperan besar baik dalam kasus Duren 3 maupun KM 50. Kelima, adanya instansi lain dalam keterangan polisi kepada Komnas HAM saat ditanya atau diperiksa mengindikasikan 2 kemungkinan keterlibatan, yaitu institusi Badan Intelijen Negara yang telah terbongkar melalui operasi Delima atau Satgasus, organ khusus yang tidak ada dalam struktur baku Polri. Demikian juga dengan mobil Land Cruiser hitam yang diduga milik Ferdi Sambo. Beredar foto anggota Satgasus Bribka Matius Marai di sebelah Land Cruiser hitam. 5 indikasi keberadaan peran Satgasus pada kasus KM 50 itu membawa konsekuensi bahwa kasus KM 50 harus segera dibuka kembali. Jika Kapolri di depan DPR menyatakan siap membuka kasus KM 50 jika ada novum, maka keberadaan AKBP Acai di KM 50 adalah novum. Novum lain berupa buku putih TP3 dan fakta persidangan Habib Bahar Smith di Pengadilan Negeri Bandung. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron aktif dalam 2 kasus, baik kasus Sambo maupun KM 50. Fadil Imron wajib dituntut atas tewasnya 6 anggota Laskar FPI. Fadil Imron harus segera check out dan diproses hukum. Mengingat dugaan pembantaian ini merupakan pembunuhan politik dengan target Habib Rizik Syihab, maka Presiden harus juga turut bertanggung jawab. Tidak tuntasnya pengusutan menjadi bukti telah dilakukan kejahatan pembiaran atau crime by omission oleh negara atau oleh kepala negara. Paket pelanggaran HAM berat lain pemerintah Jokowi adalah tewasnya 894 petugas pemilu tahun 2019, pembantaian demonstran di depan gedung Bawaslu 21-22 Mei 2019,
pembunuhan keji Dr. Sunardi, serta yang terakhir pembantaian 134 lebih orang tak berdosa di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Jokowi tidak bisa lari dari tanggung jawab. Pertanggungjawaban Presiden Jokowi adalah mundur atau pemakzulan berdasarkan ketentuan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 secepatnya.